Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok organisasi arsitektur komputer, di sini kami ingin menerangkan mengenai simulasi pemilihan dan pemasangan komponen komputer menggunakan aplikasi PC Building Simulator. Sebelumnya, mari kita memperkenalkan diri kita dahulu. Di sini ada Apiatus Solihah dengan NIM 22099922, ada Raipal Bagus Abdiansah dengan NIM 22035592, saya sendiri Muhammad Arjun Dewana dengan NIM 2207113, Yornens Aprilia Rumai Kewi 2204988. Nah, sebelum masuk ke materinya, mungkin di sini saya ingin menerangkan terlebih dahulu mengenai apa itu PC Building Simulator. Jadi, PC Building Simulator ini merupakan sebuah game simulasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memilih dan memasang komponen pada komputer. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memilih komponen seperti prosesor, motherboard, dan lain-lainnya, serta memasangnya dengan cara yang benar. Nah, untuk yang materi pertama yaitu komponen yang kita pakai, yaitu sebagai berikut, yaitu kita memakai casing, motherboard, RAM, hard disk, SSD M2, SSD SATA, CPU, PGA, PSU, dan kita juga memakai custom water cooling, yaitu cooling dengan memakai cooling CPU, radiator, reservoir, pipes, dan juga kita memakai kabel konektor. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai casing akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bagus. Dipersilahkan untuk menjelaskan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memperbolehkan saya untuk membacakan materi. Yang pertama adalah casing. Nah, casing ini tentu sebagai wadah bagi untuk komponen-komponen komputer yang nantinya akan dipasang. Nah, casing yang kami gunakan adalah Ryzen Tech NGX Pro yang berwarna putih. Nah, kelebihan dari casing ini itu memiliki desain yang canggih, dilengkapi 4 kipas pendingin yang sudah terpasang di bagian depan dan belakang, memiliki ruang yang luas untuk memasang komponen-komponen yang besar, serta dilengkapi dengan filter debu pada bagian depan dan bawah. Harga casing cukup terjangkau dibanding casing sekelasnya. Nah, namun tentu saja casing ini juga ada kekurangannya. Salah satunya adalah kualitas bahan yang mungkin tidak sekuat casing dengan bahan yang lebih premium. Nah, dan juga untuk pengaturan kabelnya itu sulit dan kurang rapi. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan motherboard yang kita gunakan. Nah, motherboard yang kita gunakan yaitu MSI MAC X570 Godlike. Nah, fitur-fitur pada motherboard ini mempunyai fitur seperti dukungan prosesor AMD Ryzen terhadap generasi kedua dan ketiga, konektivitas jaringan super cepat dengan teknologi Killer Double Shoot Pro, dan mempunyai kualitas audio yang tinggi dengan teknologi ini 3, serta ada kemampuan overclocking yang baik dengan dukungan pendingin aktif dan pasif yang lebih baik, serta memiliki desain yang menarik dengan percayaan RGB yang dapat diubah-ubah atau dikustomisasi, serta motherboard ini juga menggunakan soket AM3 dan mendukung prosesor yang dipakai. Nah, soket AM4 ini juga mempunyai keuntungan lainnya, karena ketika setiap generasi tidak usah menggunakan soket-soket yang berbeda. Nah, saja adalah menghemat biaya di masa depan karena skala waktu dukungan yang panjang dan banyak bedanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosesor yang kita gunakan. Prosesor yang kita gunakan adalah tentu saja harus sesuai dengan motherboard yang kita pasang. Nah, prosesor yang kita gunakan adalah jenis prosesor AMD Ryzen 9 5950X. Nah,
Prosesor ini memiliki 16 core yang masing-masing dapat dijalankan dengan dual thread. Dikenal juga sebagai teknologi yang multi-threading sehingga totalnya memiliki 32 thread. Serta prosesor ini memiliki kecepatan clock yang tinggi, yakni sehingga 4,3 GHz dalam mode boost overclock, serta menggunakan arsitektur Zen 3 terbaru dari series AMD. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknologi manufaktur 7nm. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bagus. Yang selanjutnya yaitu mengenai RAM. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Yang pertama yaitu RAM. Nah, RAM atau Random Access Memory adalah salah satu komponen yang terpenting dalam sistem komputer. RAM juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Ketika kita membuka program atau file pada komputer, data tersebut akan disalin dari hard drive atau penyimpanan permanen ke RAM, di mana data tersebut dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Nah, di sini kita memakai RAM Corsair Dominator Platinum RGB warna putih yang sesuai dengan tema PC kita kali ini yaitu serba putih yang memiliki 16 GB dengan kecepatan 4800 MHz. Di sini kita memakai sekitar 4 buah RAM. Nah, RAM ini juga memiliki keunggulan sebagai berikut, yaitu kecepatan clock yang tinggi, yaitu 4800 MHz, desain RAM yang stylish dengan warna putih dan pencahayaan RGB, dilengkapi dengan teknologi XMP, yaitu Extreme Memory Profile. Nah, teknologi ini bisa membuat performa RAM pada sistem komputer naik, yaitu dengan memberikan pengaturan kecepatan dan waktu yang lebih tinggi dari standar. Namun pengguna juga harus memastikan bahwa motherboard mendukung fitur XMP ini. Yang selanjutnya yaitu ada PGA. Nah, PGA atau Video Graphic Array yang kita pakai yaitu MSI GeForce RTX 3090 Supreme X24G. Nah, fitur unggulan dari PGA yang kita pakai yaitu performa yang tinggi, dilengkapi dengan 24 GB GDDR6X VRAM dan memory clock yang tinggi. Sistem pendingin yang efektif. Nah, sistem pendingin ini terdiri dari 3 kipas dengan desain Torx Fan 4.0. Yang selanjutnya yaitu desain yang elegan. Nah, memiliki desain yang elegan dengan stylish dengan warna hitam dan emas. Dan ada juga sedikit warna putih yang bisa menyesuaikan dengan tema PC yang kita pakai. Yang selanjutnya yaitu power supply atau PSU. Nah, PSU yang kita pakai yaitu EPGA Supernova 1600 T2 merupakan salah satu jenis PSU yang ditawarkan oleh EPGA, sebuah perusahaan yang terkemuka. PSU ini juga memiliki daya output maksimum 1600 watt yang sangat besar dan sangat ideal untuk sistem yang memerlukan daya yang besar. Selain itu juga PSU ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti 80 plus titanium sertifikasi, teknologi pen berkecepatan variabel, kabel modular, dan perlindungan terhadap overvoltage, undervoltage, overcurrent, short circuit, dan overheating. Selain itu juga PSU ini juga bisa menjadi investasi ke depan apabila kita ingin melakukan upgrade komponen kepada komputer yang ada. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Mungkin saya akan serahkan materi selanjutnya kepada rekan saya yaitu Epi. Dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan mengenai storage, yaitu kita menggunakan hard disk, SSD, sama M2. Nah, untuk hard disk sendiri, hard disk yang dipakai yaitu Seagate Barracuda 4TB 256 MB charge. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan harganya relatif terjangkau, sehingga cocok digunakan untuk menyimpan data seperti file gambar, video, dan dokumen dalam jumlah yang besar. Namun, kecepatan baca dan tulis data pada hard disk lebih lambat dibandingkan dengan SSD, sehingga lebih cocok digunakan untuk penyimpanan data statis yang tidak membutuhkan akses yang cepat. Yang kedua yaitu
SSD. Kami di sini menggunakan HyperX Fury RGB 960 GB. Nah, untuk SSD atau Solid State Drive memiliki kecepatan baca dan tulis data yang sangat cepat, sehingga sangat cocok digunakan sebagai sistem penyimpanan utama boot drive pada PC. SSD juga tidak memiliki komponen bergerak seperti hard disk, sehingga lebih awet dan tahan terhadap benturan dan getaran. Namun, kapasitas penyimpanan SSD terbatas dan harganya lebih mahal dibandingkan hard disk, sehingga sebaiknya digunakan untuk menyimpan data yang memerlukan akses cepat seperti sistem operasi, aplikasi, atau game. Dan yang ketiga yaitu SSD M2. SSD M2 yang kami gunakan yaitu Team Group Cardea 0Z340 M2 PCLE SD 4TB. SSD M2 adalah jenis SSD yang menggunakan slot M2 pada motherboard dan memiliki kecepatan baca atau tulis yang lebih tinggi dibandingkan dengan SSD yang terhubung melalui SATA. SSD M2 juga tidak memerlukan kabel khusus sehingga lebih mudah untuk dipasang pada sistem. Namun SSD M2 memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan SSD SATA dan kapasitas penyimpanannya relatif terbatas. Karena kecepatan dan kapasitas penyimpanan adalah dua faktor penting dalam kinerja sistem PC, maka kombinasi penggunaan hard disk, SSD, dan SSD M2 dapat memberikan kinerja dan kapasitas penyimpanan yang optimal pada sistem PC. Misalnya, penggunaan HDD untuk penyimpanan data dalam jumlah besar, SSD sebagai sistem penyimpanan utama, dan SSD M2 sebagai penyimpanan cepat untuk aplikasi atau game tertentu. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya Epi. Yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu akan diserahkan kepada Yornens. Dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang water cooling. SIPU Blok, keunggulan Logitech CWB RGB tersebut dari tembaga berkualitas tinggi dengan teknologi microchannel yang dapat mengoptimalkan proses pendinginan, sedangkan siput coolingnya dilengkapi dengan radiator berukuran 240 mm dan dua kipas FAT berukuran 120 mm yang mampu menghilangkan panas dari cairan pendinginan dengan baik. Dilengkapi dengan LED RGB yang dapat disesuaikan dengan warna dan mode yang diinginkan untuk menambahkan estetika pada sistem PC. Yang kedua, radiator cooling fan. Alasan memiliki Corsair Hydro X seri XR5360 ukuran yang tepat yaitu 360 mm. Kualitas konstruksi terbentuk dari bahan berkualitas tinggi yaitu tembaga dan aluminium, dilengkapi dengan tabung inlet atau outlet berukuran besar dan port G1 atau 4 dapat menampungkan jumlah cairan pendinginan yang cukup besar. Yang ketiga, servoir dan kulat. Servoir adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat penampungan cairan pendinginan sehingga sistem pendingin cairan dapat mempertahankan sirkulasi cairan yang konsisten. Kulat atau cairan pendinginan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam sistem pendinginan cairan untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh komponen-komponen PC. Baik, terima kasih untuk saudari Yornens yang telah menjelaskan mengenai sistem
custom water cooling. Nah, di sini untuk materi yaitu hasil simulasi di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan secara langsung. Nah, jadi inilah hasil dari perakitan semua komponen yang telah kita jelaskan dari awal. Mulai dari casing sampai ke sistem custom water cooling. Nah, sehingga PC ini dapat dijalankan dengan baik. Hal yang unik pada simulasi ini yaitu memilih tema yang serba putih dan biru. Pada hasil ini juga kita mempelajari mengenai sistem water cooling, yaitu yang dimana hal tersebut merupakan metode pendinginan sistem PC yang menggunakan air sebagai medium pendinginan. Metode ini berbeda dengan metode pendinginan udara yang menggunakan heatsink dan fan sebagai medium pendinginan. Dalam custom water cooling, air dialirkan melalui pipa dan radiator untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh komponen PC seperti prosesor dan kartu grafis atau PGA. Hasil simulasi ini juga merupakan hasil dari pemilihan dan pemasangan komponen pada komputer, sehingga hal tersebut sangat penting untuk berhati-hati dalam memilih. Dalam simulasi ini juga komponen yang dipilih dipasang dengan benar akan memberikan performa yang optimal dan menghindari masalah yang sering terjadi seperti overheat, shutdown tiba-tiba, dan lain sebagainya. Dalam simulasi ini juga game PC Building Simulator memberikan panduan dan saran yang berguna untuk memilih dan memasang komponen dengan benar. Aplikasi ini juga memberikan informasi yang bermanfaat tentang spesifikasi komponen, performa, dan harga. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan dan memberikan informasi kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.